Kisah Umar bin Khattab Raw. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail al-Adawi al-Qurashi. Beliau lahir sekitar tahun 584 di Makkah dari suku Adi, salah satu cabang suku Quraisy. Sebelum masuk Islam, Umar terkenal sebagai pemuda yang kuat, tegas, dan disegani. Bahkan sering menjadi utusan Quraisy untuk urusan diplomatik. Ia juga dikenal keras menentang Islam di awal dakwah Nabi. Masuk Islam, Umar termasuk orang yang masuk Islam setelah masa penindasan panjang terhadap kaum muslimin. Awalnya ia berniat membunuh Nabi Muhammad karena dianggap memecah belah Quraisy. Namun di tengah jalan ia mendengar bahwa adik perempuannya, Fatimah binti Khattab, telah masuk Islam. Ketika ia datang ke rumah adiknya dengan marah, ia mendapati mereka sedang membaca ayat dari surah Thaha. Hatinya tersentuh oleh keindahan ayat tersebut. Ia pun berkata, "Tunjukkan kepadaku Muhammad." Ketika bertemu Nabi, beliau meletakkan tangan di dada Umar dan mendoakannya. Sekejap hatinya luluh dan Umar berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah." Tak lama setelah itu, kaum muslimin bertakbir keras karena Islam telah mendapatkan kekuatan besar. Julukan Al-Faruq, Rasulullah memberi Umar gelar Al-Faruq, yang berarti pemisah antara yang hak dan yang batil. Ia dikenal berani menegakkan kebenaran, tanpa takut celaan manusia. Umar juga orang pertama yang berani salat terang-terangan di depan Ka'bah, menandai babak baru keberanian umat Islam di Makkah, kepemimpinan dan perjuangan. Setelah Rasulullah wafat dan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, Umar menjadi penasihat utama beliau. Ketika Abu Bakar wafat pada tahun 634 Masehi, Umar diangkat menjadi khalifah kedua. Masa kepemimpinannya berlangsung selama 10 tahun tersebut sampai 644 Masehi dan menjadi masa keemasan Islam. Keberhasilan di masa pemerintahannya, pemerintahan dan hukum, Umar membangun sistem pemerintahan Islam yang kokoh, membentuk wilayah-wilayah administratif provinsi dengan gubernur yang adil, membuat Baitul Mal perbendaharaan negara, menetapkan sistem kalender Hijriah, membentuk pengadilan qadhi untuk menegakkan keadilan dan kesederhanaan. Umar hidup sangat sederhana meskipun memimpin wilayah seluas ribuan kilometer. Ia biasa berjalan di malam hari memeriksa keadaan rakyat. Jika ada yang kelaparan, ia sendiri yang memikul gandum untuk mereka. Keadilannya, suatu hari putra gubernur Mesir memukul seorang penduduk Koptik. Ketika berita itu sampai kepada Umar, ia memanggil keduanya ke Madinah. Setelah mendengar penjelasan, Umar memberi cambuk kepada orang Mesir itu sambil berkata, "Pukullah anak orang yang memukulmu, karena kalian dilahirkan sebagai manusia merdeka, bukan untuk diperbudak." Akhir hayat, pada tahun 644 Masehi 23 Hijriah, Umar ditikam saat salat subuh di Masjid Nabawi oleh seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Luka itu parah, dan beliau wafat beberapa hari kemudian pada usia 63 tahun, sama seperti Nabi dan Abu Bakar. Sebelum wafat, beliau berpesan agar dimakamkan di samping Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq. Permintaan itu dikabulkan oleh Aisyah, dan hingga kini makam beliau berada di samping makam Rasulullah di Madinah. Sifat dan teladan Umar bin Khattab: tegas dalam kebenaran, adil terhadap semua orang, sederhana dan zuhud, berani menegakkan hukum Allah, penyayang terhadap rakyat kecil,